dari dapur tuh kita bisa langsung refreshing ke, Masya Allah, luar biasa Baraya tuh. Yang pernah kelihatan itu babi hutan. Babi hutan mah sering. Oh, babi hutan Bapak sering ngambilin apa? Sekali datang tuh mungkin monyet tuh datang kadang-kadang satu kawanan monyet itu sampai 20-30. Satu gerombolan. Malam-malam dia di jalan. Ya mungkin sekitar 3 meteran gitu. Wah, besar banget Pak. Ular apa tuh? Piton? Ular sanca. Iya, sanca. Oke, assalamualaikum Baraya Kang Hardi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hardi. Di video kali ini saya berada di ini nggak tahu namanya apa ya. Pokoknya ini ada di Cisalak, Kabupaten Subang. Ini hutan dan saya berada di pegunungan. Tapi siapa sangka ada satu rumah mencil satu-satunya yang ada di sini Baraya. Dan ternyata rumah ini adalah rumah seorang pensiunan guru, bapak guru yang sudah pensiun Baraya. Rumah ini cuma ada satu-satunya di sini. Ini nggak ada tetangga. Ini jalanan yang sebetulnya mah ramainya mungkin kalau weekend aja orang mau main ke sini ya. Nah, ini cuman ramainya weekend aja. Ini kalau hari-hari biasa ini sepi kayak gini Baraya. Apalagi baru turun hujan. Sekarang kurang lebih jam 15.14, waktunya asar sebetulnya. Tapi kita lihat posisi rumah yang sangat unik dan kita berkenalan dengan pemilik rumah ini Baraya. Rumah ini tuh unik sekali karena di dindingnya itu dari apa ini? Batang-batang pinus Baraya tuh. Jadi ada 2 lantai. Ini lantai pertama yang langsung menghadap ke jalan, dan ini lantai 2-nya. Ini saya nggak tahu nih kamar yang ini atau kamar yang ini, saya nggak tahu. Tapi ini tuh di bawahnya kayak jurang lagi gitu. Dan beliau kesehariannya adalah berkebun. Nah, ini hasil perkebunan beliau. Ini pohon markisa. Lalu banyak sekali tumbuhan di sini. Licin nih. Wow, tuh. Ini punya beliau semua. Enak banget, adem banget di sini. Bahkan kursi-kursinya itu untuk nongkrong itu dibikin dari kayu-kayu hasil alam. Ini kursi-kursinya lucu banget. Lalu beliau juga suka tanaman-tanaman. Di bawahnya kayak dibikin rumah panggung gitu. Nah, kita lihat keseluruhannya. Nah, seperti ini. Enak, adem ya. Oh, memang dikelilingi oleh batang-batang dan bagian dari kulit pinus, pohon pinus. Oh, ini pakai hebel. Tapi benar-benar enak, adem, tiis Cileherang mata. Nah, ini saya agak serem sebetulnya lihat hutan kayak gini. Kita lihat airnya ya. Airnya langsung dari mata air, narik dari bawah sana. Wow, airnya juga jernih ya. Masya Allah. Enak, adem loh ini. Menghabiskan masa tuanya di rumah yang enak banget ini Baraya. Suaranya ya, suara hutan banget gitu loh. Tuh kan, enak banget. Rumah di pinggir hutan terpencil seperti ini. Kita langsung perkenalan aja dengan Pak Wawannya Baraya. Nah Baraya, kita lihat nih bagian bawahnya. Ini teh Pak, 2 lantai berarti Pak ya? Mohon. 2 lantai, di bawah 1,
di atas satu. Nah, lantai 2 itu yang langsung ke jalan nih Baraya. Pak boleh lihat nggak yang bawahnya? Mangga. Boleh nggak Bapak, Pak? Aduh. Ini teh yang bangunnya siapa, Pak? Ini sebetulnya ini adik saya. Oh, di bawahnya itu dibikin dapur. Ada dapur dan kamar mandi ya, Pak ya? Iya, kamar mandi dan dapur. Oh, aduh enak. Ada kulkas. Ini kamar mandi, berarti kalau mau ke kamar mandi Bapak ke bawah. Iya. Oh, lumayan olahraga ya, Pak ya. Oh, ini langsung Baraya nih, Masya Allah. Lihat pemandangannya itu dari dapur tuh kita bisa langsung refreshing ke, Masya Allah, luar biasa Baraya tuh. Ini yang garap kebunnya Bapak dengan Pak Edin. Enak sekali Baraya ya, apalagi ini lagi hujan gerimis romantis ini berkabut. Pak, kalau biasanya bukit ini tuh disebutnya apa nih, Pak? Daerah sekitar itu namanya Pasir Helang. Pasir Helang, pasir teh bahasa Pasir teh bukit. Bukit ya bahasa Sunda ya. Helang itu elang. Elang itu kenapa namanya Pasir Helang? Pasir Helang, ya. Karena banyak elang gitu di. Ya mungkin karena bentuknya. Kalau dari sana dari jalan tuh kelihatan seperti elang, mungkin begitu. Oh iya, makanya itu disebutlah bukit elang kalau bahasa Indonesianya mah mungkin ya. Tapi kan lebih enaknya mah disebutnya Pasir Helang. Pasir Helang. Itu saya jadi penasaran Bapak teh tinggal di sini di usia punten Bapak berapa sekarang teh? 66 tahun. Rumahnya teh kalau bisa dibilang mah terpencil. Iya. Satu-satunya di sini di Pasir Helang teh. Nah, itu tuh tahun berapa Bapak pertama pindah ke sini? Pindah ke sini sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu berarti jalannya juga belum bagus. Sudah Pak. Udah dibagusin jalannya. Udah, iya. Lalu Bapak membangun rumah ini. Iya, adik saya yang bangun sini. Akhirnya Bapak yang tinggal di sini. Berarti Bapak di sini 3 tahun ya? Iya, sekitar 3 tahun. 3 tahun. Di sini saya tinggal tuh dengan Pak Wawan aja. Dengan Pak Edin aja berdua Bapak teh. Ya, iya. Pak Edin teh saudara atau gimana Pak? Rekan mungkin. Sahabat dekat lah. Waduh, sahabat dekat. Pak Edin sendiri katanya kerja di dulunya tuh. Dulu ya beliau di bagian apa? Di asuransi. Di asuransi. Kalau nggak salah entah kepala cabang atau apa gitu. Bank atau gimana Pak? Bank mungkin. Asuransi aja. Oh, yang bergerak di bidang asuransi gitu ya. Oh. Kalau tidak salah entah Bumi Putra atau apa ya. Pak, maaf nih Pak. Sebelumnya kan Hardi udah tahu Bapak teh dari tahun berapa sih jadi Pak Guru teh Pak? Saya dari tahun 79. Tahun 79 teh sudah menjadi Pak Guru pada saat itu. Tapi fokus di Subang atau di mana awal mula karir jadi Pak Guru? Di Bandung. Di Bandung dulu. Tapi kelahiran mah Subang. Kelahiran Subang. Tapi tadi dengar saya Bapak teh sempat di Tangerang ya. Iya. Sempat di mana lagi Pak? Di Bandung, di Tangerang. Di Bandung, di Tangerang, kemudian di Subang sini. Di Subang sini. Hingga akhirnya purna tugas di Subang atau di mana ya purna tugasnya? Di Kabupaten Subang, Di cuma Kabupaten Subang. persisnya di Kecamatan Tanjung Siang. Di Kecamatan Tanjung Siang. Nah, kebetulan beliau ini menjadi pengawas ya, terakhir mah pensiun teh Bapak teh ya? Di luar sekolah. Punten anak-anak Bapak di mana Pak? Ada 5 semuanya. Ada 5. Ada di Bogor, di Cikampek, ya di Subang. Subang Jalan Cagak lah. Dengan yang tadi yang bungsu yang perempuan ya, Masya Allah. Bapak anak-anak suka main ke sini tapi
Kadang-kadang. Wow, masya Allah. Baraya ini di lantai bawah, di lantai 2 nih. Oh, ini jemuran. Ini bapak kalau nggak jemur di sini. Ini sekarang lagi turun hujan, Baraya. Ya Allah, enak banget ya. Sebelah kanan itu hutan ya pak ya? Baraya sebelah kanan itu hutan. Oh, yang masih asri ya. Dan tidak diganggu gugat, hutannya juga masih bagus. Nah ini bapak, ini markisa ini Baraya, panjang sampai sana, terus banyak pohon pisang, singkong. Ini tanah, punten pak, ini masih bagian tanah bapak yang bawah ya? Iya. Sampai ke bawah? Sampai ke bawah. Oh masya Allah, tuh sampai ke bawah sana tanah bapak Baraya. Kayaknya kalau malam dingin sekali ya pak ya? Malam biasa saja, nggak terlalu dingin. Oh nggak terlalu dingin, tapi kalau saya ini sore hari merasa dingin pak, ngerasain dingin sekali di sini. Ya mungkin karena cuacanya lagi hujan. Lagi hujan. Oh pak, kalau boleh tahu dulu abi punten pisan pak, kalau nggak mau dijawab juga tidak apa-apa. Ketika membuat rumah ini tuh kira-kira habis uang berapa nih pak? Aduh, saya lupa lagi berapa ya. Hingga tapi nyampe nggak 100 pak? Kurang ya? Iya mungkin kurang sedikit lah gitu. Oh nggak nyampe 100 ya bahkan ya, masya Allah. Tapi ini jadi cita-cita saya juga loh pak. Saya juga kayaknya mau punya rumah itu di atas gunung gitu, di perbukitan gitu, kayak itu adem banget gitu. Dan apa kalau orang Sunda bilang mah tiis celi herang panon. Tiis celi herang panon. Ada yang bilang herang mata, ada yang bilang herang panon ya pak. Waduh ya Allah, ini luar biasa Baraya. Tapi atasnya masih papan ya pak, belum di apa namanya, di dak ya? Iya. Maaf berantakan. Ya, nah apa-apa bapak. Aduh, alhamdulillah saya sudah diizinkan untuk mereview rumah bapak juga di sini. Tapi pak, ini yang jadi penasaran karena kan di sebelah kiri bapak nih, di seberang rumah bapak ini kan ada hutan. Iya. Dan hutan itu otomatis dengan binatang-binatang liar gitu pak, kayak ular gitu, monyet gitu. Masih ada itu pak? Kalau monyet banyak. Suka turun nggak ke sini pak? Sering. Ngambilin itu apa? Sekali datang tuh mungkin monyet tuh datang kadang-kadang satu kawanan monyet itu Iya. mungkin sampai 20-30. Satu gerombolan. Iya. Itu ngapain ke bawah pak, ngambil makanan? Karena mereka mungkin habitatnya ya kadang-kadang sudah mungkin terdesak bagaimana. Iya. Jadi kadang-kadang mereka kalau ada pisang ngambil pisang gitu kan. Apa aja yang bisa mereka ambil gitu. Yang di kebun bapak? Termasuk di kebun yang lain juga. Oh, monyet terus apa lagi pak? Kalau landak masih ada landak? Landak itu belum pernah. Belum pernah. Cuma yang pernah kelihatan itu babi hutan. Babi hutan mah sering. Oh babi hutan bapak sering? Terus apa ya? Ya tapi sudah jarang, seperti memang ada seperti kijang, bukan kijang ya. Ini kalau apa? kata Sundanya itu mencek. Mencak, ya kijang kecil gitu. Iya. Kancil Terus, mungkin ya pak ya? Ya itu mencek lah. Mencek iya. Rusa kecil. Gitu. Terus ya seperti ayam hutan kadang-kadang masih ada kelihatan. Puyuh mungkin pak masih ada ya? Puyuh jarang. Ular banyak? Ular mah ya banyak. Kadang-kadang itu seperti temen itu pernah menemukan. Di mana itu sampai di jalan. Oh di jalan? Kebetulan malam-malam dia di jalan. Ya mungkin sekitar 3 meteran gitu. Wah besar banget pak. Iya. Ular apa tuh? Piton? Ular sanca. Iya sanca.
Itu temennya sengaja ngambil atau gimana? Menemukan? Iya kebetulan ada di jalan. Ya dia ambil, kemudian saya bantu waktu itu. Ya pakai karung sama bambu dimasukin karung gitu. Alam tapi sempat ada kejadian masuk ke rumah ular? Enggak ya, sampai ya insya Allah mudah-mudahan dilindungi terus ya Pak ya, sama Allah ya. Jangan sampai ada apalagi ular yang warnanya belang, ular ulang ya Pak ya. Agak bahaya. Pak, tadi saya dengar ada babi. Kalau babi biasanya kesingkong juga jahat itu Pak. Iya itu. Jadi kalau nanam ubi terus tanaman singkong juga tuh sering jadi sasaran. Tapi Pak, selama 3 tahun ini Bapak merasakan kenyamanan ya, insya Allah ya, ketentraman dan yang menjadi mungkin di usia setengah abad ya, di usia berapa berarti sekarang teh 66 mungkin lebih nyamannya memang yang tenang ya Pak ya, nggak berisi kendaraan. Iya kebetulan saya tuh dari dulu gitu ya, daripada jalan-jalan ke kota, ya enakan jalan-jalan ke gunung gitu. Dari semasa muda memang sudah memilihnya. Saya kalau lebih suka ya kalau jalan-jalan ke gunung lah, ke tempat-tempat yang sepi, pemandangannya bagus gitu kan, daripada ya bisingnya hiruk pikuk di kota. Betul. Pak, ini yang jadi penasaran nih Pak. Siapa yang mendesain rumah ini ditempelin kayu-kayu batang pinus ya? Iya. Siapa yang mendesain itu? Ya itu ada yang terlibat di sini, mungkin dari mulai adik saya, terus paman saya, ya termasuk sahabat saya itu. Pak Edin. Yang mengerjain itu kan, yang nempel-nempel itu Pak Edin. Pak Edin ini memang senang sekali seni sepertinya Pak ya. Kesenian kreativitasnya itu luar biasa. Bahkan saya ketemu sama Pak Edin itu lagi bikin janur kuning untuk hajat. Untuk hajat katanya. Beliau itu bikin 2 bahkan. Waduh, masya Allah kata saya. Cepet banget lagi ngerjain. cetrek. Wah, luar biasa. Jadi untuk urusan dekorasi dan semacamnya Pak Edin itu ya. Pak Edin bisa ya. Bisa gitu. Bapak merasa terbantu juga ada sahabat ya tinggal di sini ya, merasa terbantu, tertemani mungkin. Iya. Pak, kita kembali lagi ke atas yuk Pak. Saya kurang. Iya. Ini kalau nggak enak Pak ini terus di bawah. Kasihan Neng di atas itu manggilnya siapa ya anak Bapak? Denova. Denovanya sendirian di atas. Nah, kalau di sini posisi tidurnya Pak Wawan nih, ya. Nah, ini sama Denova. Ini bungsu ya Pak ya. Masya Allah. Kelas berapa Denova? Kelas 2. Sekolahnya jauh dari sini? Jauh. Nah, sekarang saya berada di bawahnya markisa. Lebat banget markisanya, enak nih kayaknya nih. Nggak tahu yang udah matang atau yang mana tuh. Banyak banget. Tapi kalau dengar-dengar kata orang, katanya asam kalau belum matang, asam banget. Jadi harus benar-benar yang udah matang banget. Enak loh Baraya. Jadi kalau hidup di sini, wah ini saya yakin betah banget sih. Kalau saya pribadi ya. Ini juga menjadi cita-cita saya nanti. Mungkin di usia setengah abad saya insya Allah akan kabulkan cita-cita saya ini, punya rumah di atas gunung kayak gini Baraya. Saya penasaran hasil perkebunannya Pak Wawan dan Pak Edin, 2 sahabat yang akhirnya tinggal bersama di usia senja. Mereka berdua tinggal di satu rumah yang unik sekali Baraya. Ini emang agak licin ya.
Wah, enak banget ya posisinya. Kalau dari bawah sini tuh beliau juga bikin ini apa namanya, kincir angin besar banget ya, tinggi banget. Wow, suara-suara burung-burung ya, burung-burung asli alam. Ini tetangga beliau yang paling terdekat mungkin ini ya, satu rumah nih, ada satu rumah. Nah ini mungkin yang paling terdekat. Lumayan jauh ini Baraya, ya Allah, lumayan itu jauh nih. Kalau ada babi katanya suka ambilin singkong, terus puluhan monyet turun dari hutan sini ngambilin semua yang ada di sini. Tapi Pak Wawan mah ikhlas aja, mungkin karena makanan yang di hutannya nggak ada ya, nggak, akhirnya monyet-monyet itu nyari ke sini. Wah, ini suasananya. Untung saya nggak lagi panas kesini Baraya. Ini saya habis beres hujan, jadi adem, walaupun ayah guguludugan keneh, masih ada petir, masih ada kilat yang muncul. Kalau kesini mah memang harus pakai sepatu kebon karena licin sekali tanahnya, licin banget. Wow, suara burung enak banget. Nah ini beliau mengeluhkan Baraya, jadi ininya teh banyak yang ngambilin cina baut-baut ini teh, tuh sampai pada lepas. Itu katanya suka di kilo cina sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini jam 3:30, memang sepi banget ya, nggak ada orang lewat sini, paling 1-2 motor. Yang terparkir cuman saya saja di sini. Ini itu udah habis diambilin baut-bautnya, sampai pada turun sama pembatas jalan, sampai pada turun baut-bautnya diambilin di kilo. Emang lagi cedem ya, awannya hitam banget kayak wajah saya, suram. Aduh. Nah, ini disclaimer Baraya. Jadi ini tuh arah menuju ke Kasomalang. Ini arah ke Kasomalang, dan ke sana itu menuju ke Bukanagara. Bisa tembus ke Lembang, ke Puncak Erat, ke daerah Cicalung, bisa ke sana ya. Pokoknya ke Lembang aja, ke Kecamatan Lembang. Masuknya Kabupaten Bandung Barat. Berarti kalau terus ke sana sekitar 1 jam, bisa lebih bisa kurang ya. Tergantung pemakaian motornya, penggunaannya kayak gimana. Bisa lebih 1 jam, bisa kurang dari 1 jam. Itu bisa sampai ke Lembang. Dan kalau ke sini ke bawah ke Kasomalang, paling cuma 15 menit dari sini. Ya. Ini itu tuh sebelah sana Gunung Tangkuban Parahu. Nah ini Gunung Tangkuban Parahu. Oh, ada mobil juga nih, mobil truk. Wah, ngebut banget ya karena nanjak kali. Oke, Baraya, sampai di sini ya videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari 0 menit sampai akhir. Sehat-sehat untuk kalian semua, dan nggak lupa juga saya bakal doakan buat kalian semua yang lagi usaha, lagi berdoa, lagi meminta kepada Allah agar punya rumah ya. Mudah-mudahan Allah cepat-cepat mengabulkan
hajat kalian, doa kalian agar mempunyai rumah sendiri yang nyaman, yang enak, yang betah pokoknya kalian di situ. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Dan buat kalian yang lagi ngumpulin uang untuk beli apa sesuatu, mudah-mudahan Allah melancarkan usahanya, melancarkan rezekinya, dan mempercepat rezekinya agar cepat-cepat kebeli. Oke, saya pamit. Selalu berpikir positif. Assalamualaikum.